Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, tak sayang maka ilmu tak akan didapat. Perkenalkan, saya Junanda Mirdayanti Hasibuan, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas jurnalistik dan untuk menambah pengetahuan kita bersama mengenai etika dan profesi jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan pedoman pemberitaan media cyber. Nah, secara singkat kita akan membahas tentang etika. Etika itu berarti membahas tentang baik dan buruk sikap seseorang dalam beraktivitas. Dengan profesi itu berarti pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan khusus tentang ilmu atau pengetahuan di bidang tertentu dan memiliki aturan yang mengatur tentang pekerjaannya atau bisa disebut dengan kode etik. Jadi, profesi jurnalis adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang telah memiliki keahlian khusus di bidang jurnalistik melalui pendidikan, pelatihan, dan diikat atau diatur oleh kode etik jurnalistik dan juga dibatasi oleh ketentuan hukum yang diatur pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Nah, jadi dengan kata lain bahwa profesi jurnalistik ini diikat dengan banyak aturan yang telah ditetapkan mulai dari kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu pasal 1 berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Nah, maksudnya adalah wartawan Indonesia bersikap independen. Independen berarti pemberitaan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani kita tanpa ada campur tangan ataupun paksaan dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers tersebut. Kemudian, menghasilkan berita yang akurat. Akurat berarti dipercaya, benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Berimbang berarti semua pihak itu mendapat kesempatan yang setara, seperti itu ya kan, dan tidak beretikat buruk. Yang dimaksud tidak beretikat buruk itu yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata itu untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, cara-cara profesional adalah 1. Pastinya wartawan Indonesia menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Yang kedua, menghormati hak privasi. Yang ketiga, tidak menyuap. Keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Kelima, rekayasa pengambilan dan pemutaran atau penyiaran gambar, foto, suara itu harus dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, ya kan itu. Kemudian selanjutnya yang keenam, menghormati pengalaman traumatik dari seorang narasumber dalam penyajian berita. Yang ketujuh, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai hak karya kita sendiri. Gitu. Yang terakhir yaitu penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk meliput berita atau investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi, yaitu melakukan check and recheck gitu, tentang kebenaran dari informasi yang akan diberitakan tersebut. Kemudian, memberikan secara berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaannya kepada masing-masing pihak secara proporsional. Jadi, masing-masing pihak itu mengetahui
informasi secara sama gitu. Kemudian opini yang menghakimi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, maaf ya. Maksudnya pendapat pribadi dari wartawan itu hal yang berbeda dengan opini interpretatif atau pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Kemudian asas praduga tak bersalah, maksudnya serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, itu prinsip yang tidak menghakimi seseorang. Gitu. Pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dan dengan niat yang buruk gitu kan. Terus sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul itu berarti penggambaran tingkah laku gitu kan secara erotis dengan gambar, suara ataupun grafis. Tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi, cabul gitu. Kemudian terakhir itu ada dalam penyiaran gambar. Maksudnya tidak disiarkan dalam bentuk penyiaran gambar gitu ataupun suara dari sebuah arsip. Wartawan mencantumkan waktu untuk pengambilan gambar dan suara. Jadi informasi itu jelas diketahui gitu. Kita ngebahas pasal kelima. Nah, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, kita ketahui bahwa identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak orang tersebut gitu. Kemudian kita ngebahas tentang pasal ke-6 gitu. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, menyalahgunakan profesi itu maksudnya segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Nah, kemudian suap dan tidak menerima suap. Suap adalah segala sesuatu pemberian dalam bentuk uang, benda, fasilitas dari pihak lain untuk mempengaruhi info yang diberikan oleh wartawan. Selanjutnya pasal ke-7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, wartawan Indonesia memiliki hak tolak. Jadi, hak tolak yang dimaksud adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarga. Kemudian, menghargai ketentuan embargo. Embargo itu penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan dari narasumber. Kemudian, informasi latar belakang. Itu segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberikan tanpa menyebutkan narasumbernya. Dan selanjutnya ada off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, off the record itu segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Kita ngebahas tentang pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Prasangka adalah anggapan atau pandangan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, gitu ya. Prasangka, kita berpandangan buruk atau menebak-nebak, menerka-nerka, gitu. Sedangkan diskriminasi terhadap seseorang, berarti diskriminasi itu kan adalah pembedaan perlakuan, gitu, mendiskriminasi ras, suku, yang membedakan antara ras ini dengan suku ini, membedakan antara agama ini dengan agama ini, gitu. Selanjutnya adalah pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, menghormati hak narasumber itu adalah sikap menahan diri dan berhati-hati, gitu. Karena kehidupan pribadi itu menyangkut segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya, selain yang terkait dengan kepentingan publik, gitu. Jadi kita harus menghormati hak dari narasumber tersebut. Tidak boleh semena-mena tentang kita wartawan, kita menggali informasi terlalu banyak hingga tidak menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya atau privasinya. Nah, pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah, segera mencabut, meralat, dan memperbaiki. Berarti tindakan tersebut dilakukan secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar saat kita menyadari bahwa pemberitaan yang kita berikan itu keliru atau salah, gitu. Selanjutnya meminta maaf, gitu. Permintaan maaf itu disampaikan apabila kesalahan terkait dengan isi pemberitaan pokoknya. Nah, selanjutnya pasal yang terakhir yaitu pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Nah, hak jawab itu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapannya terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Jadi, dia diberikan hak jawab untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan karena itu menyinggung tentang fakta yang merugikan dari pihak narasumber. Nah, hak koreksi. Hak koreksi ini hak setiap orang juga untuk membetulkan kekeliruan yang telah kekeliruan informasi yang diberikan oleh wartawan tadi, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Jadi jika ada kekeliruan yang diberikan oleh wartawan dalam menyampaikan informasi, maka hak koreksi diberikan kepada narasumber maupun pihak lain untuk memperbaiki agar wartawan dapat memperbaikinya. Terus proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Jadi hak jawab dan hak koreksi ini dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan apa atau informasi mana yang perlu diperbaiki. Bukan berarti kita tentang ada hak jawab dan hak koreksi seakan-akan ingin mengubah semua isi informasi dari pemberitaan yang bersumber dari media pers tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf dan diberi solusi agar lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.